firman Tuhan Allah. Itu bukan firman pertama, itu ucapannya setan, itu bukan ucapan Yesus. Kok setan? Nah itu. Buktinya Berarti Bapak lawan Allah ya? Ya, bukan. Sekarang gini ya. Yesus menerima firman sudah disampaikan semua, sudah. Nggak ada, sudah. Aku Alfa Omega itu bukan ucapan Yesus, sudah. Nggak bahas itu. Ayo. Itulah firmannya. Loh, kata siapa? Kasihilah sesamamu manusia. Oke, sekarang gini. Berbuat baiklah engkau, saling tolong menolonglah engkau. Oke, sekarang gini, coba. Tidak ada disuruh. Berzinahlah engkau. Kau inilah banyak wanita. Oke, sekarang gini ya. Kasihilah Tuhan, siapa Tuhan itu? Yang harus dikasih Tuhan siapa? Kasihilah sesamamu manusia. Enggak, pertama. Apa pertama? Seperti engkau mengasihi. Apa pertama siapa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu. Oke, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Tuhan kami adalah Yesus. Terus sekarang carikan datanya. Ada nggak data? Kasihilah Tuhan Yesus semua, ada nggak? Ya, aku dan Bapa satu. Jika sudah menyembah Yesus, itu sudah menyembah Bapa. Oke. Baca Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 20. Mereka juga satu. Apakah mereka kamu sembah juga? Ayo. Kan aku ngomong padahal masih di mute. Beda lah, Pak. Yesus itu kan dirinya Elohim itu Yesus. Kata siapa? Kata siapa? Firman itu pada awalnya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Nah, kan dikasih tahu dalil? Enggak. Bapak bilang. Jadi mau kayak mana lagi? Udah aku kasih data? Enggak, Bapak bilang juga. Sekarang kamu jawab ya. Apa itu firman itu apa? Firman itu apa? Ucapan Elohim. Datanya di mana? Ucapan Elohim, Yohanes 1 ayat 14. Di mana? Coba baca bahwa setiap Elohim menciptakan sesuatu, dia berfirman di dalam Kejadian 1 dan seterusnya sampai 31. Di sana, tunggu dulu, jangan cepat-cepat kali. Jadi kapan aku menjawab? Jadi berfirman dia mulai menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di sana dia berfirman, menciptakan ciptaannya. Dan di hari keenam, hari ketujuh, dia menguduskan ciptaannya itu. Di sana dia berfirman. Udah. Nah itu. Apa lagi? Jadi gini, Darni. Kamu itu harus tahu apa definisi firman. Firman itu memang perkataan. Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskil 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, diperdengarkan. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Jadi tidak pernah firman itu menjelma. Firman itu diterima oleh Yesus. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Bapa berfirman, aku mendengar. Jadi firman tidak pernah menjelma. Firman itu diberikan. Diberikan kepada Musa menjadi Taurat. Diberikan kepada Yesus menjadi Injil. Diberikan kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Sedangkan Yesus, Nabi Muhammad, Musa penyampai firman. Jadi yang benar itu Yesus ini penyampai firman, bukan dirinya yang firman. Gitu loh. Kalian itu tidak bisa membedakan apa itu firman, apa itu utusan. Coba saya nanya kamu, utusan itu apa utusan itu? Coba. Tunggu dulu, firman dulu, belum selesai firman. Tadi Bapak bilang firman menjadi Al-Quran. Itu Bapak terima. Firman menjadi Yesus, kenapa nggak diterima? Nggak ada. Loh, firman diterima oleh Yesus menjadi Injil. Ayatnya. Di mana ayatnya di Al-Quran? Firman menjadi Al-Quran. Benar nih. Gini loh ya. Firman ayatnya firman menjadi Al-Quran. Tunggu. Firman itu ajaran yang Yesus terima. Kalau di buku kan Injil. Kalau diterima Nabi Muhammad Al-Quran. Tadi Bapak bilang firman menjadi Al-Quran. Oke, saya tanya kamu. Kalau kami ada Yohanes 1 ayat 14 firman jawab. Kalau Yesus itu menyampaikan firman Tuhan enggak? Ayo Dari jawab. Yesus ini menyampaikan firman Tuhan enggak? Yesus. Iya. Oke, mana firmannya sekarang? Mana firmannya? Firmannya itu yang kubaca tadi. Yang mana? Ulang terus. Kasihilah sesamamu manusia. Sekarang seperti engkau mengasihi Tuhan dirimu sendiri. Sekarang gini. Musa juga menerima firman Tuhan. Mana firmannya Musa?
yang dikasih Allah kepada Musa, hukum Taurat. Oke. Nah sekarang bisa nggak Musa dengan Yesus jadi Tuhan? Beda. Musa itu manusia biasa. Jangan samakan. Musa itu manusia biasa, Nabi. Yesus sekarang. Yang benar menurut Yesus harus diimani sebagai Tuhan. Jangan sebentar. Masa aku nggak pakai data, harus pakai data. Kalau ingin selamat menurut Yesus harus imani dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Kalau ingin kekal di surga. Utusan boleh, sebagai Tuhan, yes. Oke, kalau sebagai Tuhan mana datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku. Mana datanya? Datanya? Nah, dia akan menghakimi dunia. Tidak, bukan tanya itu. Itu datanya. Sekarang gini ya. Kalau sebagai utusan datanya banyak. Siapa yang Yohanes 17 ayat 3. yang menghakimi Yohanes dunia? Manusia atau 4 ayat 524. Matius Bapak, 19 ayat 16. Di situ 3 ayat ini, kalau kamu ingin hidup yang kekal, imani aku sebagai utusan. Nah sekarang tidak ada satu dalil pun untuk hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada. Coba, udah tahu obok-obok itu. Kutanya Bapak, siapa yang menghakimi dunia? Manusia atau Tuhan? Tidak ada yang menghakimi dunia. Kata Yesus. Ada. Barang siapa yang tidak Yohanes 9 ayat 39. Nah, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Oh, salah. Siapa ada nabi berani datang seperti itu? Mana ada? Sekarang gini. Kalau kamu dihakimi, misal saya dihakimi, tahta. Siapa aku? Kamu utusan. Matius 15:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Kalau kamu ditanya, Dani, siapa Tuhanmu? Kamu jawab apa? Yesus. Maka Bapak Yesus itu sebagai apa? Nah sekarang kata Yesus ditampar kamu. Karena maksud Yesus ditampar. Oke, sekarang gini. Kata Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang diam di langit, Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Aku utusan seperti Musa, penyampai firman. Makanya kalau ingin hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Gak ada sebagai Tuhan Yesus hidup kekal. Ya gimana? Aku ya, tolong jangan dipotong. Masa Bapak panjang kali, aku 1 detik dipotong. Ya, dengar. Ya, silakan. Kenapa Yesus itu kami umat Kristen mempercayai, mengimani dia Tuhan, dia akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas. Itu tidak ada dalil yang mengimbanginya itu. Adakah para nabi bisa mengimbangi itu? Adakah para nabi bisa akan datang turun ke dunia akhir zaman untuk menghakimi? Adakah para nabi kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang mati? Yohanes 6 ayat 40. Adakah para nabi seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tata? Saya tanya ke kamu, dia menghakimi atas izin siapa? Mendengar dari siapa dia? Ya, dia atas izin keilahiannya. Di mana datanya? Di mana datanya? Aku dan Bapak satu. Salah. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari siapa dia? Dengar dari siapa? Ya, mendengar dari keilahiannya. Dari sumber itu. Oke, sekarang ini lagi Dani. Dani, kamu udah hafal Bible ya? Yohanes 12:47. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Kalau saya kan mendengar firman dia. Dia ngaku Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Ya, dia ngaku utusan. Dia ngaku nabi. Saya mendengar. Maka aku tidak akan dihakimi. Karena kata Yesus, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Berarti yang dihakimi Bu Darni. Oh Bapak, Pak Tata, kenapa enggak Allah sendiri? Ini tak teruskan. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan? Supaya mereka selamat di surga kekal, imani dia sebagai utusan. Itu data itu. Salah, itulah. Bapak lagi. Pada waktu itu dia berkata seperti itu, dia kan belum menghakimi dunia. Waktu dia turun, dia berkata seperti itu, dia belum menghakimi pada waktu itu. Pada waktu datang dia ke bumi, belum menghakimi. Bahkan di Wahyu 11 kelak di akhir zaman. Kelak di akhir zamannya kita bilang ini.
Sekarang Dani, kalau saya dihakimi Yesus, dialog kita, debat dengan Yesus kita. Tata, aku ini siapa? Utusan, Matius 15:24. Tuhan yang benar siapa, Tata? Kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Ya, kalau kamu, Darni, siapa aku ini? Tuhan, ditampar kamu langsung. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? Oh Bapak, Bapak. Aku sudah memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Aku ngaku di buku Tuhan. Nabi Yesaya. Aku ngaku Nabi. Aku penyampai firman. Sejak kapan aku ngaku Tuhan? bahkan di Wahyu 21:12 pun Yesus hanya menyediakan 12 pintu untuk Bani Israel, bukan buat dunia. Kami kan Bani Israel juga. Israel yang mengikuti Yesus. Kami Israel yang mengikuti Yesus. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Bukan congor-congor. Israel rohani. Iya. Ciptaan Tuhan itu bukan hanya Bani Israel. Kerajaan surga itu bukan dimiliki hanya Bani Israel. Wahyu 21:12. Yesus menyediakan 12 pintu. Di atas pintu tersebut terdiri dari 12 nama 12 suku Bani Israel. Ibu Dani masuk pintu mana? Kami masuk pintu Bani Israel rohani yang setia kepada yang 12 Yesus. Itu Bani Simeon, Bani Benyamin, Bani ini, Bani ibu Bani apa? Ya, Bani Israel rohani kami. Di mana Israel rohaninya? Data. Ke Simeon kah? Ke ke Matius kah? Ya. Ke mana? Di mananya? Yang Bani apa? Kan 12 Bani Israel ini, yang Bani mananya? Ini dengar ya, jangan di-mute ya. Karena itu Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan, tunggu dulu, dengarkan dulu, menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dengar dulu, ditunggu ini jawabannya. Bahwa di dalam Matius 15:26, karena kamu bukan yang orang Yahudi, kata Yesus, karena kamu bukan orang Yahudi, tidak patut aku. Bani apa? Dengarlah dulu. Bani apa? Tunggu ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Bani apa? Yesus cuma menyediakan 12 pintu. Yang mana Bani apa? Bani apa? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Itu kata Paulus. Dan tidak kata mendapat Yesus. bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa itu pengharapan kata dan si tanpa Paulus. Allah di dalam Kata dunia. Yesus dalam Wahyu 21 nomor 12. Di dalam Kristus Yesus. Ini jawabannya. Itu kata si dengar. Paulus. Tetapi kata sekarang, Yesus di dalam Wahyu 21 nomor 12. Lagi bicara Pak, dengar dulu. Jangan ngibul di sini. Siapa yang mau balas ngibul di sini? Ngibul ini pakai dalil kok. Wahyu 21:12. Yesus hanya menyediakan 12 pintu. Di atas pintu tersebut tertulis nama-nama ke-12 suku Bani Israel. Tahu aku itu Ibu tahu. Suku yang mana? Di antara 12 ini, ya, di antara 12 ini, Ibu suku yang mana? Dengar ya, jangan dijawab ya. Suku yang mana? Suku yang mana? Dengar dulu. Suku yang mana? Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu daripada kita Kristen. Lanjut. udah dengar ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kami yang dekat, yang dulu jauh, yang dulu bukan Yahudi, tapi sekarang kami yang dekat, yang pengikut Yesus, kami juga nanti termasuk di dalam. Intinya gini Bu Dani, yang sesuai ajaran Yesus iman itu umat Islam. Karena Yesus sudah pernah ngaku Tuhan ya, dia ngakunya Nabi, penyampai firman, utusan, dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Nah umat Islam kan akui semua itu.
Nah, kalau kenapa kok nanti umat Kristen itu dihakimi? Karena Yesus ini ajaran tauhid dipagankan menjadi ajaran dewa-dewa. Kalau dewa-dewa kan Tuhannya 3 rata-rata ya. Nah, seperti Zeus, Hera, Athena. Nah, Kristen ini ingin merusak ajaran Yesus. Ya, ajaran tauhid dijadikan 3, Bapa, Anak, Roh Kudus itu. Jadi sesuai di dalam Matius itu ya, Markus apa itu? Nanti Kristen diusir, itu kesalahan Kristen ya. Yesus